Reka, lain kali jangan sering rokok, bau rokoknya sangat kuat. Wajah Lone Wolf pun terlihat tidak senang, hidungmu seperti anjing, sensitif kali. Reka murka setelah itu, lalu dia pun langsung menendang Lone Wolf. Berani bilang aku dengan hidung seperti anjing, Lone Wolf, kamu sudah semakin berani ya. Au! Lone Wolf pun kembali menjerit. Reka, di mana pembunuh Akatsuki yang ditangkap? Lone menunjuk ke kamar kecil yang ada di sudut, di dalam ruang tahanan. Reka, ayo, pergi lihat orang itu. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke ruang tahanan. Saat di jalan menuju ke sana, Reka pun berkata, satunya adalah kepala militer daerah, satunya lagi adalah jenderal perang Gok, sengaja ke sini awasi seorang pembunuh, tidak takut malu ya. Sudah kubilang berapa kali ke kalian, utus satu orang ke sini datang bantu aku saja. Lone Wolf pun tersenyum, Kak, bukannya juga karena rindu kamu. Reka, sial, rindu aku untuk apa? Melainkan kalian berdua, umur kalian juga sudah besar, waktunya untuk cari pasangan. Ada gadis yang kalian incar ga, biarkan aku suruh kakak ipar kalian bantu. Lone Wolf langsung berkata, Kak, sebelum kamu menikah, kami berdua tidak akan menikah. Oh, ya Kak, kamu dengan kakak ipar sudah gimana? Kapan menikah? Reka, sudah mau. Aku dengan kakak ipar kalian sudah selesaikan tahapan terpenting, cuman masih belum menikah saja. Mata Lone tampak berbinar, haha, Kak, aku sudah bilang ke kamu dari awal, kamu dengan kakak ipar hanya sisa masalah itu saja. Kondom yang kukasih sudah habis belum? Itu limited edition dari luar negeri, kalau sudah habis, aku bantu kamu beli lagi. Setelah mendengarkan ini, wajah Reka pun tampak tidak senang. Pria ini memberikan Durex kepada dirinya, ini pun membuat Reka jadi malu di depan Tokia. Reka pun langsung menendang Lone, lain kali kalau kamu masih berani asal mikir, jangan salahkan aku. Di atas tempat judi, toko perangkat keras. Terdapat seorang kustomer yang aneh masuk ke dalam. Orang itu tampak kurus, dia mengenakan pakaian yang sama seperti pria tua penjaga toko, dia juga mengenakan topi, gerak-geriknya sangat aneh. Pria tua penjaga toko menatap orang itu, tatapannya pun terlihat agak aneh, mau cari apa? Orang itu, kunci. Pria tua penjaga toko, kunci apa? Orang itu, kunci ke ruang bawah tanah. Pria tua penjaga toko pun menggelengkan kepalanya, maaf, tidak ada. Kunci menuju ke ruang bawah tanah adalah kode yang dulu digunakan oleh pengunjung tempat judi. Hanya saja, sekarang tempat judi sudah ditutup, tentu saja masalah kunci itu pun sudah tidak berlaku lagi. Tapi, orang itu tidak berencana untuk pergi. Orang itu tersenyum dingin, kalau tidak ada kunci, aku masuk dengan paksa saja. Sambil ngomong, orang itu pun berjalan menghampiri pria tua penjaga toko dengan aura yang kuat. Pria tua penjaga toko pun langsung menjadi cemas, orang jahat. Pria tua pun mengulurkan tangannya ke dalam lemari untuk mengambil pistol. Hanya saja sudah tidak sempat lagi. Orang itu tiba-tiba mempercepat langkahnya untuk bergegas menuju ke arahnya. Seolah-olah seperti angin yang bertiup, dan secepat kilat. Dalam seketika, orang itu pun berdiri di hadapan pria tua penjaga toko, dan langsung menikam pria tua. Pria tua penjaga toko masih belum berhasil mengambil pistol, dan dia pun sudah pingsan. Orang itu menyeret pria tua penjaga toko ke belakang kasir, kemudian dia pun melepaskan topinya. Orang itu adalah Tamara. Tamara mengeluarkan sebuah topeng, dan mengenakannya. Topeng itu adalah wajah pria tua penjaga toko. Tamara sudah melakukan persiapan dari awal, jadi dia pun sudah menyiapkan topeng pria tua penjaga toko ini dari awal. Kemudian Tamara pun berjalan menuju ke tempat judi bawah tanah dengan mengikuti postur tubuh pria tua penjaga toko. Di tempat judi bawah tanah, mereka bertiga pun mengetahui Tamara sudah datang. Lone Wolf tiba-tiba berkata, Kak, kita bertiga lomba yok. Reka, lomba apa? Lone Wolf, lihat siapa orang terakhir yang ditemukan oleh Tamara. Ini berarti kemampuan anti pengintaian orang terakhir ini sangat kuat.
Reka merasa tertarik, lalu dia pun langsung mengangguk, oke. Setelah itu, mereka bertiga pergi mencari tempat, dan bersembunyi di sana. Tidak lama kemudian, pintu besi dibuka lagi, pria tua penjaga toko pun berjalan masuk ke dalam. Orang ini bukanlah pria tua penjaga toko, melainkan adalah Tamara. Saat Tamara masuk ke dalam, dia pun langsung melihat ke sekeliling. Tamara tidak menyangka di dalam sana tidak terdapat siapapun. Ini membuat Tamara menjadi tidak tenang, tidak mungkin di sini tidak terdapat orang. Tetapi aku tidak bisa temui mereka, hanya ada satu kemungkinan saja, kemampuan anti pengintaian orang di sini sangat kuat, bahkan masih jauh lebih hebat dari aku. Tamara pun langsung memejamkan kedua mata untuk merasakannya. Hanya saja Tamara tetap tidak menemukan keberadaan siapapun. Tamara mengerutkan keningnya, dia pun merasa keadaan sekarang agak bahaya. Dalam seketika, Tamara tiba-tiba mengingat sesuatu, dia pun mulai mendengus di sana. Di udara sana pun terdapat bau asap rokok. Tamara menatap ke arah sudut kanan, dan berhenti di sana. Lone Wolf yang bersembunyi di sudut kanan pun menghela nafas dengan kecewa. Ai, tidak disangka aku adalah orang pertama yang ditemukan oleh Tamara. Lone Wolf keluar dari sana, dan memelototi Tamara. Sial, pembunuh kelas S Akatsuki yang sesungguhnya, kemampuan mengintai yang kuat. Coba bilang ke aku, kamu temui aku dengan seperti apa? Tamara mengerutkan keningnya. Pria ini mengatakan dirinya adalah pembunuh, apakah dirinya sudah terekspos? Tamara mengira dia sudah berhasil menyembunyikan identitasnya, dan hanya suaranya yang tidak bisa diubah, tetapi dia masih belum ngomong dari tadi. Mungkin pria ini sedang menipu dirinya. Tamara pura-pura menatap Lone Wolf dengan bingung, dan menggelengkan kepalanya. Lone Wolf mana mungkin tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Tamara, jadi dia pun berkata dengan dingin, sudah, kamu jangan berpura-pura lagi, aku tahu kamu itu pembunuh dari Akatsuki, kamu datang ke sini untuk selamatkan rekanmu. Kami sudah pasang kamera tersembunyi di atas, saat kamu masuk ke sini, kamu pun langsung terekspos. Tamara merasa down di dalam hatinya. Sial, sekumpulan orang ini kok begitu licik, ada kamera tersembunyi, ini pun berada di luar dugaannya. Tamara juga tidak berpura-pura lagi, dia pun langsung melepaskan topengnya. Lone Wolf pun berkata, "Tech, sayang sekali, kok kamu mau jadi seorang pembunuh, padahal penampilanmu juga lumayan." Tamara tersenyum dingin, diam. Di sini hanya kamu sendirian. Kalau gitu aku kasih tahu kamu ya, hari ini adalah hari kematianmu. Lone Wolf pun tertawa, satu orang. Tidak, 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 di sini masih ada orang lain, hanya saja kamu masih belum temui keberadaan orangnya. Masih ada orang. Tamara terlihat serius, dia pun memejamkan kedua matanya. Hanya saja Tamara tetap tidak menemukan siapapun. Bentar, sepertinya ada bau minuman. Bacardi, minuman keras terkenal di daerah barat laut, dengan proses pembuatan 50–60 derajat Celcius. Tamara menatap ke arah tenggara, keluar saja. Sial. Suara Lone pun terdengar dari arah tenggara, kamu pun seperti anjing, tadi malam aku ada minum, sekarang kamu pun masih bisa tahu. Ai, aku harus dengarkan omongan kakakku, mulai berhenti minum. Tamara merasa agak tertekan. Jika bukan karena mereka berdua merokok dan minum miras, dirinya pun tidak bisa menemukan mereka berdua. Juga bisa dibilang bahwa kemampuan mengintai mereka berdua tidak berbeda jauh dengan dirinya. Kemampuan mengintai mereka begitu kuat, kalau gitu kemampuan bertempur mereka pasti juga sangat kuat. Di samping mereka kenapa terdapat begitu banyak master seperti ini? Melawan dua orang ini dalam waktu yang bersamaan, Tamara pun tidak yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Hanya saja, Tamara pun sudah melakukan persiapan dari awal. Tamara mengeluarkan pistolnya, dan menodongnya ke arah Lone, pergi, lepaskan pembunuh Akatsuki, atau mau langsung dibunuh aku. Jika tidak, hari ini akan jadi hari kematian kalian berdua. Betapa hebatnya kalian juga tidak akan sehebat pistolku. Saat ditodong dengan pistol,
wajah Lone Wolf dengan Lone pun tampak tetap tenang. Lone berkata, siapa yang bilang ke kamu di sini hanya ada 2 orang? Masih ada orang lagi. Tamara merasa putus asa. Bukannya hanya menjaga seorang pembunuh kecil di Akatsuki, apakah perlu utus begitu banyak master? Sungguh borni. Tamara menenangkan dirinya, dan melihat ke sekeliling dengan fokus. Tamara tetap tidak menyadari keberadaan orang itu. Kemudian Tamara pun mengendus dengan kuat lagi, hanya saja dia tidak mencium bau apapun. Sekarang Tamara pun merasa mereka berdua sedang membohongi dirinya. Di sini tidak terdapat orang ketiga. Jika tidak, dirinya pun sudah menciumnya. Kalau ada orang di sini, tubuhnya pasti akan memancarkan sejenis aroma. Tamara menatap Lone dengan sambil tersenyum dingin, jangan berpura-pura. Kalian berdua pilih aja, mau mati, atau mau serahkan pembunuh dari Akatsuki ke aku. Lone Wolf berkata, kalau gitu berarti kamu tidak temukan keberadaan orang ketiga. Tamara, dasar, kalian sedang permainkan aku ya. Lone dengan Lone Wolf pun menghela nafas pada waktu yang bersamaan, Kak, kami mengalah, kamu keluar aja. Plak, terdapat suara yang terdengar dari sudut timur yang dekat dengan Tamara. Suara ini pun membuat Tamara menatap ke arah sana dengan naluri. Suara mancis terdengar, sebatang rokok pun dinyalakan. Api rokok yang menyala pun menyinari wajah orang itu, kemudian wajah orang itu mulai terlihat, wajahnya terlihat suram, dan galak. Tamara pun menjadi ketakutan. Benar-benar terdapat orang ketiga di sini. Kemampuan orang ini pasti berada di atas dirinya, setidaknya, kemampuan anti pengintaian orang ini lebih hebat daripada dirinya. Kemampuan dirinya di grup pembunuh Akatsuki berada di atas semua orang, tetapi orang ini pun lebih hebat daripada dirinya. Siapakah identitas orang ini? Tamara tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, sepertinya sekarang dirinya sudah masuk ke dalam jebakan. Bukannya hanya menjaga seorang pembunuh kecil, apakah kalian perlu utus begitu banyak master untuk mengawal di sini? Atau bisa dibilang bahwa sekumpulan orang ini bukan mau mengawal pembunuh yang sudah ditangkap, melainkan menunggu dirinya di sini. Ini membuat Tamara menjadi ketakutan, lalu dia pun memegang pistolnya dengan semakin erat. Dalam waktu yang singkat, orang yang merokok itu pun mulai terlihat. Setelah melihat penampilan orang itu, Tamara pun berteriak dengan kaget, pria rendahan, ternyata adalah kamu. Punya kemampuan seperti ini, masih pergi andaikan seorang wanita. Aku rasa kamu punya tujuan lain di samping Tokia. Lone Wolf dengan Lone pun langsung membeku di sana. Pria rendahan. Tamara berani bilang Tuan Agung Valkyrie adalah pria rendahan. Sedang cari mati. Tentu saja, ini tidak penting, yang terpenting adalah Tuan Agung Valkyrie tidak marah, melainkan tampak tenang, dan sudah terbiasa. Tuan Agung Valkyrie, kamu ya Tuan Agung Valkyrie. Reka sering diejek oleh Dakota dengan pria rendahan, jadi dia pun sudah terbiasa, dan tidak mempunyai reaksi yang besar. Reka berkata dengan dingin, Tamara, waktuku tidak banyak. Jika kamu mau akui kesalahanmu, aku akan ampuni kamu. Tamara, omong kosong, mati pun aku tidak akan bilang. Reka pun tersenyum, aku jamin kamu akan beritahu aku. Tamara, tidak mungkin. Reka, di dalam duniaku, tidak ada yang namanya tidak mungkin. Tamara mundur satu langkah ke belakang dengan sambil memegang pistolnya, kalian berhenti, jangan maju lagi. Sekarang segera buka jalan, dan biarkan aku pergi dari sini. Aku tahu kalian bertiga bukan orang biasa, jadi agak sulit untuk bunuh kalian. Tapi aku jamin, orang pertama yang maju akan langsung mati. Reka mengejeknya, kok aku tak percaya. Tamara, tak percaya. Kalau tak percaya, kamu boleh coba saja. Reka, coba saja. Saat Reka masih sedang ngomong, dia pun tiba-tiba menatap ke belakang Tamara dengan tampak panik, sial, tetua 5, jangan bunuh dia.